Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kita sampai mana ini? Sampai hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nah, ini video-video sebelumnya ya. Ada 41. Ini adalah video ke-42. Bab aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ini pembahasan terakhir ya. Nanti ada satu video lagi untuk diskusi tentang evaluasi, soal-soal evaluasi. Nah, sekarang akan kita baca ya, terus kita diskusikan hubungan antara kelangkaan ya dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada subbab sebelumnya kalian sudah belajar tentang kelangkaan ya, atau kesusahan untuk mendapatkannya. Langka itu susah didapatkan. Nah, masih ingatkah kalian pengertian dari kelangkaan ya? Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Nah, jadi keinginan manusia tidak terbatas ya dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas ya. Manusia itu dikasih satu gunung emas masih mau satu gunung emas lagi. Padahal walaupun gunung emas itu sampai meninggal pun tidak bisa dihabiskan hartanya ya, nggak akan ada puasnya. Nah, begitu juga keinginan yang lain. Itu hanya sebagai gambaran ya, analogi Pak Ali tadi memberikan. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Penyebab kelangkaan antara lain. Kenapa sih barang kok bisa langka? Nah, yang pertama perbedaan letak geografis. Nah, ini kalau seperti gambar di sini ya, kalau di daerah laut ya, daerah dekat tepian laut, apalagi dekat tempat pelelangan ikan, ya ikan bukan sesuatu yang langka, harganya murah, mudah didapat. Ya, tetapi mereka susah mendapatkan sayur. Nah, di daerah seperti Kediri ya, daerahnya Pak Ali itu penghasil sayur, Malang itu penghasil sayur. Sayur mudah didapat, tapi kalau jauh dari laut kayak gitu ya tidak semudah Surabaya, Sidoarjo untuk mendapatkan ikan. Nah, atau Tulungagung, nah di situ ada nelayan-nelayan ya. Jadi perbedaan letak geografis sumber daya alam tersebar tidak merata ya. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah kurang memiliki potensi sumber daya alam, atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Ada daerah-daerah tertentu yang sangat subur, ada yang kurang subur ya. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Nah, lain daerah dataran tinggi dan dataran rendah gitu aja sudah tanaman yang dihasilkan itu beda. Misalnya kayak bawang lebih cocok ditanam di dataran tinggi ya, di dataran rendah lebih mahal harganya daripada bawang merah, bawang putih ya. Kalau Pak Ali bilang bawang itu artinya bawang putih ya. Bawang putih itu murah kalau di pegunungan. Kalau di dataran rendah lebih murah bawang merah. Nah, karena sama-sama bawangnya, tapi daerah tempat dia hidup itu beda. Nah, perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya alam masing-masing daerah ya. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang. Nah, ini walaupun di daerah penghasil suatu komoditi, tapi kalau pertumbuhan penduduknya lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang. Nah, kayak beras misalnya ya. Jadi sawahnya kalau tetap aja dan penduduknya bertambah banyak, malah penduduk itu menempati sawah-sawah yang dulunya menghasilkan beras. Ini
akan menjadi masalah. Nah, kita lihat di sini pertumbuhan penduduk ini adalah 1050 ya. Penduduk dunia masih sedikit. Begitu masuk 1850, wah sudah mulai. Di sini mulai ada revolusi industri itu 1850. Waduh. Jadi pertumbuhan penduduk itu kayak makanya disebut peledakan penduduk. Jadi penduduk yang tadinya stabil, rendah, tiba-tiba wus, wah ini. Dan kecenderungannya ini bisa semakin lama semakin naik ini, semakin naik terus, turun sedikit gara-gara pandemi, naik lagi. Kan seperti itu ya. Sedangkan sumber daya alam ini berwarna-warni, ini bermacam-macam sumber daya alam, semakin lama semakin turun. Nah, kemudian keterbatasan kemampuan produksi barang. Nah, kalau produksi barang masih manual seperti ini, segalanya pakai tangan, ya produksinya tidak bisa masif ya. Kalau semua ini sudah dibuat otomatisasi, nah akhirnya bisa menjadi kapasitas produksinya bisa semakin besar. Kemudian perkembangan teknologi yang tidak sama di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat ya. Di negara-negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan barang dan jasa. Sebagai contoh itu ya di Indonesia sama di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Cina, ya mereka memiliki alat yang lebih canggih, ya terutama yang agak perubahannya drastis ini Cina, ya tahun 1920-an Cina itu kelihatannya Indonesia lebih maju gitu daripada mereka itu, ya. Jadi kayak kalau melihat film-film Cina zaman dulu itu kayak desa banget gitu tempatnya. Jadi suasananya kelihatan nggak maju. Tapi kalau kita lihat film-film Cina zaman sekarang, wah gedung-gedung pencakar langitnya lebih keren dari punya kita, ya. Dan itu menunjukkan dua negara dengan kecepatan perkembangan teknologi yang tidak sama. India juga kecepatan perkembangan teknologinya bagus, ya. Indonesia middle lah ya. Jadi sempat dikategorikan negara maju, terakhirnya dimundurkan menjadi negara berkembang lagi. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi adanya kelangkaan ini akan mendorong kreativitas, ya. Jadi terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Faktor penyebab kelangkaan telah diuraikan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Ya, barang kalau langka harganya mahal. Nah, gitu aja ya. Kalau berlimpah harganya jadi murah. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Misalnya di daerah ini pesisir gitu, harga garam pasti lebih murah daripada daerah pegunungan karena melimpah garam di pesisir itu. Ikan asin gitu lebih melimpah, harganya lebih murah. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, kekurangan barang artinya ya. Sehingga harga barang daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran di daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya, ya, dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Jadi barang-barang bangunan di Jawa dengan di luar Jawa mungkin akan beda harganya, karena kebanyakan pabrik-pabriknya ada di Jawa. Ya mungkin tekstil juga gitu, mungkin di Jawa lebih murah. Tekstil gitu di Jawa lebih murah daripada di luar Jawa, apalagi yang pelosok-pelosok. Tetapi kalau sayur-sayur, buah di Jawa lebih mahal, ya kan. Nah itu wajar ya, wajar karena daerah yang kelebihan sumber daya, kelebihan stok itu harganya akan sangat murah. Kalian masih ingat ya, yang dimaksud distribusi adalah kegiatan menyalurkan, ya, kata kuncinya menyalurkan. Disalurkan kemana? Kemana-mana.
menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, distribusi bisa langsung, ada tidak langsung, ada lagi yang semi langsung nanti. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Nah, apa kaitannya? Sesuai dengan fungsinya, pasar ya merupakan tempat promosi, ya, tempat untuk memperkenalkan, tempat distribusi, ya, menyebarkan dan pembentukan harga. Karena di sana ada tawar menawar. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, ini kaitannya, kaitan antara pasar dengan distribusi. Pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ya. Nah, ini angkutan untuk mendistribusikan barang. Keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat dari peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain satu, ya, jadi peranan pasar mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Nah, dengan adanya pasar dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Kita kalau ada kebutuhan, butuh baju misalnya ya ke pasar baju, ya kan? Butuh kambing ya ke pasar kambing, ya kan, gitu. Atau pasar tradisional biasanya komplit malah ya, semuanya ada di situ, mau baju ada, mau daging ada, ya. Cuman daerahnya penempatan kios-kiosnya itu diatur oleh pasar ya, nggak nyampur. Kalau nyampur nanti bajunya bau kambing. Membentuk terciptanya harga barang yang stabil karena di situ ada mekanisme tersendiri, ya, mekanisme tawar menawar, ya, bertemunya penjual dan pembeli secara masif, ya, nah, itu akan menjadi akan membentuk sebuah kesepakatan tentang harga. Dengan adanya pasar barang dapat disalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Ya, proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil karena naik turun tipis-tipis biasa, ya. Tapi jangan yang mahal besok murah sekali. Naiknya harga barang, ya, biasanya kita geser dipengaruhi oleh karena kelangkaan barang. Kalau barang misalnya gagal panen lombok, wah bisa dijamin besoknya itu lombok mulai dicari banyak orang dan harganya akan naik. Langkanya barang yang di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Panen lombok pun, tapi kalau misalnya terjadi bencana sehingga transportasi terganggu, misalnya kayak putusnya jembatan atau mungkin badai di laut sehingga distribusinya kacau, ya akhirnya mahal. Apabila distribusi lancar, barang selalu tersedia di pasar, maka harga selalu relatif stabil. Produsen mempertahankan keuntungan, ya tentu saja produsen akan mencari keuntungan tujuannya dan penjualan produk. Keuntungan dari produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Ya, penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Jadi memang produsen harus untung. Kalau produsen nggak untung, ya dia akan berhenti berproduksi. Kalau berhenti produksi, masyarakat juga yang membutuhkan barang tersebut akan kelabakan, kesulitan mencari barang. Jadi harus sama-sama untung, ya. Bagi perekonomian nasional, peran dalam pembentukan kebutuhan antar ruang dapat dilihat sebagai berikut. Ya, bagi perekonomian nasional, peran pasar. Nah, jadi peran pasar macam-macam ya, ditinjau dari berbagai macam sudut ini. Peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi. Nah ini big sale, harga spesial, nah, ini promosi bagi produsen dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Nah jadi kalau ada barang baru, kopi, rasa baru atau produk baru biasanya dijual harga lebih murah untuk menarik pembeli. Ya harganya lebih murah tapi kualitasnya
bisa dibandingkan, bahkan gratis memberi sampel kadang-kadang gitu ya. Peranan bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Makin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Kalau luas, ya enak, ya pilihannya banyak, ya. Jadi kalau kita ke hipermarket gitu, rak sabun aja, wah, kita jalan-jalan di rak sabun aja sampai capek yang lihatnya. Hampir semua merek ada. Belum mie instan, semua merek ada. Jadi kita diuntungkan. Ya kita bisa memilih mungkin yang promo apa atau yang produk yang kita sukai apa, suka goreng apa yang godok gitu. Nah, peranan bagi pembangunan, ya karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat, ya diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu pasar juga menambah pendapatan daerah. Ya, pasar juga akan memastikan sirkulasi uang itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Peranan pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Loh, bayangkan pasar ini ada penjaga pasar, ada pedagangnya sendiri, ada petugas kebersihan, macam-macam. Di sini banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya di aktivitas pasar ini. Ya. Orang yang beli di pasar kadang-kadang dijual lagi di rumah, atau tukang pak sayur itu yang keliling ke perumahan-perumahan itu juga belinya di sini di pasar. Jadi banyak sekali orang yang terlibat dalam perputaran uang di sini. Ya, semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, ya, tukang sayur pun pendapatannya besar loh, jangan salah ya. Jadi margin yang bisa didapatkan bisa cukup untuk menghidupi keluarga. Ya. Jadi pekerjaan itu jangan dianggap wah tukang sayur, jangan, keren itu. Ya. Nah, ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam memenuhi upaya kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Ya. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa kemudian didistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Jadi kalau kita melihat kelangkaan, jangan mengeluh, ya, membuat kita bersedih hati. Jangan. Kalau ada kelangkaan, ini adalah kesempatan, opportunity buat kita untuk menjadi penyedia barang tersebut. Nah, pikirannya harus ke situ, ya. Jangan waduh semua langka, hidup susah, ya, jangan gitu, ya. Jadi ini adalah opportunity, ya. Mungkin kalian bisa, oh berarti kalau ini masih langka, aku sekolah di sini, jurusan ini, kedepannya mungkin akan bagus. Nah, gitu. Ketersediaan, renungkan. Ini sudah rangkuman ya, renungkan bukan rangkuman. Nah, tulisannya miring. Ketersediaan sumber daya daerah tidak sama. Ya, ada daerah penghasil A, penghasil B, ya. Ada sebagian daerah yang kelebihan sumber daya dan sebagian daerah lain kekurangan sumber daya. Untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, alangkah bijaknya apabila memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik, dengan selalu menjaga kelestarian, menjaga lahan agar tetap subur dan menjaga keseimbangan ekosistem. Betul sekali itu, ya. Apapun yang kita lakukan jangan sampai, ya, usaha-usaha yang kita lakukan dalam mengatasi kelangkaan ini merusak lingkungan, karena selain akan merugikan diri kita sendiri juga akan merugikan generasi penerus kita. Nah, kalian juga akan punya keluarga, punya anak, punya cucu juga nantinya, kasihan mereka, ya kan? Nah, bentuk kelompok 4-5 orang ya per kelompok, dengan masing-masing kelompok diberi nomor sesuai urutan dari nomor 1 sampai 5, masing-masing kelompok berdiskusi kemudian dipresentasikan. Nah, belajar presentasi, ya, belajar menyampaikan opini. Ini penting, bukan hanya belajar beropini tapi bagaimana kita mendeliver atau menyampaikan apa yang kita pikirkan. Penting itu, bergantian, ya. Jadi jangan minder untuk ngomong di depan umum. Anggota kelompok bernomor sama mendiskusikan materi berikut: bagaimana kelangkaan sumber daya, ya, dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini, ya, jadi ini mungkin ide yang bisa kalian kembangkan. Jadi kelangkaan artinya jumlahnya sedikit,
Bagaimana kelangkaan sumber daya dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan, ya. Yang A mungkin bisa kemudian kalau kelangkaan terjadi saat ya permintaan itu lebih besar dari barang atau jasa, ya, atau jasa. Nah, kelangkaan terjadi saat permintaan lebih besar ya daripada barang dan jasa. Ini kalau kalian tulis ya lebih besar ya. Ya, kelangkaan terjadi saat permintaan barang dan jasa lebih besar. Terus apa ini tadi? Dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Maka manusia akan berusaha, ya. Maka manusia akan berusaha ya untuk menghasilkan barang yang langka tersebut ya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, dalam usaha tersebut manusia akan mendapatkan manfaat ekonomi. Ya, dalam usaha tersebut ya, orang tersebut akan mendapatkan manfaat ekonomi. Akan mendapatkan manfaat ekonomi atau bisa kita lihat untung ya. Oke. Kemudian ini bisa kalian kembangkan ya. Jadi kalian bikin kalimatnya yang bagus, kalian tambah-tambahkan dengan opini kalian sendiri. Paling tidak Pak Ali men-trigger. Nah, bisa salah satu ide yang keluar di benak Pak Ali itu gitu paling tidak. Yang B, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi daerah yang kekurangan sumber daya? Nah, untuk mengatasi daerah yang kekurangan sumber daya, yang pertama ya membuat jalur distribusi, membuat jalur distribusi ya yang mentransportasikan ya barang dari daerah yang berlebih ya ke daerah yang kurang. Ini yang bisa dilakukan, atau yang kedua mungkin yang bisa dilakukan adalah melakukan penghematan. Nah, boleh juga usaha-usaha inovasi untuk memproduksi sendiri. Ya, boleh juga ya berusaha memproduksi sendiri. Misalnya daerah yang mahal pupuk misalnya, mendirikan pabrik pupuk di situ atau berusaha untuk membuat pupuk kompos ya. Jadi mungkin itu salah satu contoh yang bisa kita, atau suatu daerah kekurangan sayur di Surabaya, membuat teknologi pembuatan sayur dengan hidroponik. Nah, itu kan nggak tergantung sama alam, semuanya bisa dilakukan dalam gedung. Nah, gedung yang kita atur sedemikian rupa ya, nggak perlu, bahkan menanam padi pun nggak perlu di sawah, sekarang bisa menanam padi di tempat-tempat plastik gitu. Jadi bahkan di atap rumah itu bisa ya. Jadi kita sudah punya teknologi ya, bisa memproduksi sendiri, melibatkan teknologi ya. Nah, bikin greenhouse seperti itu, keren. Nah,
Kemudian yang C apa? Bagaimana peran transportasi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya? Sangat vital. Ya, sangat vital. Dengan transportasi yang baik, barang akan bisa dikirim lebih cepat dan biaya lebih murah. Nah, ya misalnya di daerah mana, di daerah tertentu, ya tidak ada pabrik tekstil. Kalau transportasi lancar, beri sarung tetap aja murah ya, mau lebaran gitu ya. Walaupun di daerah tersebut tidak ada pabrik sarung ya. Tapi kalau transportasinya susah ya, nah itu mungkin harga selisihnya akan lebih besar. Oke, yang D sekarang. Yang jelas transportasi ya, sebagai tambahan ya mungkin ya, akan mungkin ini jawaban sebelumnya, lebih cocok di sebelumnya ya. Transportasi itu mengirimkan barang dari tempat yang berlebih ke tempat yang kurang ya. Oke, bisa dijadikan poin tersendiri. Transportasi mengirim, ini salah satu poin penting ya yang terlewat ya, mengirim barang dari tempat yang berlebih ke yang kurang, yang berlebih ke tempat yang kurang. Nah, ini kasih kata transportasi. Transportasi sangat vital. Ini poin berikutnya aja. Jadi saya jadikan 2 poin. Yang D kita baca dulu. Apa ini? Yang C sudah ya. D, bagaimana kegiatan distribusi barang yang dilakukan antar daerah? Ya, antar daerah itu bisa langsung, artinya dari produsen ke konsumen, bisa semi langsung dari produsen ke konsumen melalui perantara pedagang ya, yang masih menjadi bagian dari produsen, yang masih menjadi bagian dari produsen. Jadi pedagangnya itu berafiliasi atau masih bagian dari produsen ya, hubungannya dekat atau tidak langsung. Nah, ini lewat perantara ya, dari produsen ke konsumen melalui perantara pedagang yang tidak menjadi bagian dari produsen. Pedagang yang tidak menjadi bagian dari produsen. Nah, masih ada lagi enggak? Yang bagaimana peran pasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat? Perannya besar dari pasar ya. Peran pasar sangat besar. Sangat besar. Sebagai media promosi, distribusi, apa ya, kayak penentu harga gitu ya, penentu harga
atau tempat terbentuknya harga tadi saya lingkari tadi mana coba. Nah, peran pasar. Nah ini. Tambahkan mendistribusikan barang dan jasa, oke ya. Terus ada juga tadi perannya mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi, membentuk terciptanya barang yang stabil, menstabilkan harga barang, ya, membuat, oke, pembentuk harga yang stabil, menstabilkan harga gitu lebih cocok ya. Nah, kalau harga nggak stabil, biasanya kita kenal dengan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Oke, masih ada lagi enggak? Kita lihat masing-masing kelompok kembali pada kelompok asal untuk berbagi hasil diskusi. Masing-masing kelompok mempresentasikan kelompok lain yang menanggapi. Ini masih raw material dari Pak Ali. Artinya kalian bertugas untuk lebih mempertajam apa yang ada di sini. Kalian tambahkan lagi untuk peran pasar. Kalian bisa melihat tambahkan di sini ya. Peran bagi konsumen, peran bagi pembangunan, nah itu ditambahkan. Ya, ini adalah peran bagi ekonomi nasional biar yang disampaikan lebih komplit nanti. Oke, untuk video ini cukup dulu. Kita nanti lanjut lagi di evaluasi. Ya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.